Bila kita melakukan transaksi dalam blockchain, semua orang bisa melihat transaksi tersebut. Ini karena memang blockchain adalah teknologi berbagi ledger atau catatan transaksi. Anda bisa melihatnya dalam block explorer setiap blockchain. Jadi, bagaimana bila kita menginginkan transaksi yang tertutup atau tersembunyi? Saya Adi dan saya ucapkan selamat datang di channel Crypto Dude. Kali ini kita akan membahas sebuah koin yang punya keunggulan tersendiri. Koin yang transaksinya tidak mencatat identitas penggunanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe channel ini agar Anda senantiasa mendapatkan update informasi dari kami. Bila waktu Anda pendek untuk menonton seluruh isi konten ini, kami telah menyediakan fitur Show Transcript yang dapat Anda gunakan untuk melompat ke bagian-bagian monolog yang Anda ingin ketahui saja. Dan fitur ini sangat berguna untuk secara cepat melihat seluruh isi konten. Mari kita mulai. Bagi siapa saja yang mengatakan bahwa kripto adalah tempat bagi orang untuk melakukan money laundering atau menyamarkan kejahatan, saya bisa katakan orang ini tidak paham teknologi. Karena justru hampir semua blockchain menampakkan transaksi-transaksi yang dilakukan orang di dalam blockchain tersebut dengan cukup jelas. Bahkan Anda tidak bisa mengintip hal semacam ini di perbankan, ya kan? Di suatu kali saya bahkan pernah tertipu uang dan saya bahkan tidak bisa memaksa baik bank maupun pihak berwenang untuk membuka catatan transaksi dalam suatu rekening tanpa otoritas sampai selevel gubernur bank sentral. Dan saya bahkan tidak tahu berapa banyak kejahatan keuangan bersembunyi di balik aturan yang terlihat baik, tapi sama saja digunakan sebagai celah untuk menyembunyikan kejahatan. Ini yang membuat saya lebih tertarik pada teknologi desentral yang pada prinsipnya kita tidak pernah boleh percaya orang lain. Semuanya dikendalikan oleh suatu algoritma matematika saja. Ini adalah teknologi blockchain dan crypto coins atau tokennya. Semua transaksi bisa dilihat dalam block explorer masing-masing. Mengenai ini, saya pernah membuat kontennya di link yang saya sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Akan tetapi, keterbukaan bisa juga fatal bila disalahgunakan. Pada beberapa kejadian, peretas bisa menyusun suatu rencana kejahatan bila kita selalu menampilkan data terbuka. Maka disinilah kita memerlukan juga blockchain dengan privasi tinggi. Perkenalkan blockchain Monero. Di dalam blockchain ini kita sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi apapun seperti layaknya pada blockchain-blockchain lain. Ibarat kita masuk suatu hutan belantara yang tidak terlihat satupun makhluk hidup di sana, tapi sebetulnya ada banyak hewan beraktivitas di sana. Semuanya ada, tapi tersamar atau tersembunyi. Inilah bentuk privasi. Mengapa kita butuh privasi bila kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Di sini justru letak kekeliruan pengguna internet saat ini. Sepotong demi sepotong data kita bisa menjadi sasaran empuk peretas, terutama bila kita mempunyai sesuatu yang diinginkan mereka, misalkan rekening bank yang gemuk atau kartu kredit dengan limit siap pakai, atau dalam hal ini, kita punya koin kripto dalam jumlah besar. Semuanya akan bisa dipetakan. Monero bekerja dengan menutup 3 aspek penting dalam catatan transaksi blockchain, yaitu pengirim, jumlah yang dikirim, dan penerima. Untuk menutup catatan tentang pengirim, ketika seseorang bertransaksi Monero, maka tanda tangan pengirim akan dicampur dengan tanda tangan lain di masa lalu yang tersebar dalam blockchain Monero. Ini berfungsi sebagai pengacau dan membuat tidak mungkin bagi pengamat luar untuk menentukan siapa sebetulnya yang melakukan transaksi itu. Jumlah yang dikirim tertutup oleh ring city atau ring confidential transaction. Hanya secuil acak kepingan informasi mengenai jumlah ini yang bisa dilihat, tapi cukup untuk mencocokkan bahwa ini benar. Catatan tentang pengirim ditutup dengan alamat Monero yang terdiri dari 95 rangkai karakter dimulai dengan A4. Bila kita menerima dana lewat Monero, sebenarnya dana ini tidak langsung menuju alamat dompet kita, tapi melalui dompet-dompet tersembunyi lain yang hanya sekali pakai lebih dulu. Lalu setelah berputar di sana, baru dana disodorkan ke kita. Hanya private key dompet penerima yang bisa mengambil dana dalam dompet-dompet tersembunyi satu kali pakai tersebut. Satu private key dapat menciptakan sebanyak mungkin address. Beberapa tahun terakhir ada rencana pengembangan yang disebut Project Cofree yang akan diintegrasikan ke Monero untuk memperkokoh privasi dengan menutup informasi IP address pengirim. Tapi belum jelas apakah ini sudah diimplementasi atau masih dalam pengembangan.
Teknologi privasi Monero berkembang terus sejak dimulainya blockchain ini di tahun 2014. Koin ini termasuk yang berkembang secara organik seperti Bitcoin. Tidak ada developer yang membuat, tapi hanyalah sekumpulan developer yang membuat pengembangan open source bertahun-tahun. Sekumpulan penghobi kriptografik yang bekerja tanpa imbalan. Sesuatu yang sebetulnya terhormat, jauh dari image negatif tentang koin ini sendiri. Grayscale sedang mempertimbangkan Monero menjadi salah satu trust fund kripto. Grayscale sudah mendaftarkan sebuah trust di Delaware untuk varian Monero. Dan seperti yang sudah-sudah, biasanya investor produk trust dari Grayscale adalah investor kelas besar. Sayangnya terdapat masalah bug dalam Monero di bulan Juli 2021, munculnya sebuah bug dalam decoy transaksi atau yang disebut mixin. Normalnya, sebuah output kita dalam Monero ditutupi oleh 10 output lain yang merupakan pengalih perhatian atau decoy. Akan tetapi dengan adanya bug ini, Monero yang kita terima apabila dalam waktu kurang dari 20 menit sudah kita transaksikan lagi, akan ada kemungkinan alamat dompet kita terbaca. Developer menganjurkan bahwa Monero yang kita terima setidaknya harus ditunggu 1 jam lebih baru kita transaksikan lagi, barulah bug ini tidak berpengaruh lagi. Mengenai bentuk pencatatan transaksi dalam bentuk Unspent Transaction Output atau UTXO, teman-teman bisa cek konten saya yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda agar Anda lebih paham soal pembukuan dalam blockchain. Di bulan Agustus 2021, Commit, salah satu tim pengembang Monero, melaunching Atomic Swap Monero dari dan ke Bitcoin. Atomic Swap adalah pertukaran koin antar dua blockchain tanpa jasa pihak ketiga secara on-chain, seperti smart contract. Atomic Swap ini hanya akan ada dua output berhasil dengan sempurna atau tidak sama sekali. Tidak ada peluang koin dibawa lari oleh salah satu pihak. Di bulan yang sama, CipherTrace mengumumkan telah mengembangkan peralatan yang dapat membantu pemerintah melacak transaksi dalam Monero. Terdengar menghebohkan, tapi hingga kini belum ada hal konkret yang ditunjukkan bagaimana cara kerjanya. Bila melihat pengumuman pada paten yang mereka daftarkan untuk ini, hak paten mereka hanya pada metodologi probabilistik. Artinya, hanya sebuah kemungkinan tebakan terbaik sebuah aliran dana, namun bukan satu hal yang konklusif. Tak lama setelah kejadian itu, sebuah bocoran slide dari Chainalysis, juga merupakan perusahaan pemindai blockchain, menyebutkan bahwa walletexplorer.com, sebuah situs blog explorer yang diam-diam diduga dioperasikan Chainalysis, menyediakan bantuan hukum bagi pelacakan terduga penjahat, yaitu pelacakan pada IP address yang masuk dalam daftar explorer mereka, walau ini kemudian dibantah oleh mereka. Di bulan November 2021, Kraken Exchanger menghapus Monero dalam layanan penukaran XMR atau pembelian penjualan koin ini untuk pemegang paspor Inggris. Sepanjang 2021 disebutkan oleh CipherTrace bahwa terjadi kenaikan tren kasus ransomware yang melibatkan Monero. Argumen sama disebutkan Chainalysis dalam laporan kejahatan kripto tahun 2022, meski sebagian besar pelaku kejahatan ransomware masih lebih memilih Bitcoin. Jadi dalam hal ini sebenarnya agak tidak adil ya bila dibilang Monero adalah koinnya para penjahat. Monero menggunakan mekanisme konsensus proof of work yang juga di-mining, namun algoritma yang dipakai adalah Kryptonite yang kebal penggunaan ASIC miner. Artinya, meski kita punya anggaran jumbo untuk membeli perlengkapan mining, kita tidak bisa berebut XMR atau Monero lebih banyak daripada yang punya budget kecil. Ini demi semangat desentralis yang berimbang, tidak terpusat. Tapi keburukannya adalah keuntungan sebagai miner amat kecil. Tidak sebanding dengan koin-koin utama proof of work lainnya. Ini juga memungkinkan para miner kecil dengan peralatan sederhana bisa menjadi node. Dan selain itu, jumlah XMR tidak ada batas maksimumnya. Tiap rata-rata 2 menit akan dihasilkan blok baru dan hadiah dari tiap blok akan selalu sama saat nilai reward telah mencapai 0,6 XMR tiap bloknya. Dan ini akan segera terjadi pada akhir Mei ini dengan jumlah sirkulasi XMR sekitar 18 juta lebih. Sekarang mari kita membahas tokenomic coin Monero.
XMR mencapai titik tertinggi all-time high-nya setahun lalu tanggal 7 Mei 2021 di 517,77 US dollar per XMR dan mencapai titik terendah terakhir dalam satu siklus baru-baru ini tanggal 12 Mei 2022 di harga 114,8 US dollar per XMR. Total sirkulasi koin adalah 18,1 juta per tanggal 24 Mei 2022. ROI terbesar adalah di tahun 2016 dan 2017 sebesar 2.700 dan 2.286%. Di tahun 2018 dan 2019 justru turun 86% dan 9%, namun di 2020 naik 242%. 2021 belum dibukukan. Teman-teman bisa melihat semua ini pada mesari.io. Bagaimana cara menggunakan situs ini? Silakan simak pada konten saya yang linknya ada di atas kanan layar Anda saat ini. Siklus tertinggi dan terendah ini tentunya bukan karena apa yang terjadi semata-mata di Monero, tapi karena juga kejadian yang terjadi di market kripto secara keseluruhan. Walau memang ada perbedaan grafik harga Monero dibandingkan dengan pasar kripto, yaitu pada akhir tahun 2021 saat terjadi gelombang bullish kedua, harga Monero malah tertinggal, tidak bergerak. Ini karena satu persatu exchanger besar menghentikan transaksi Monero dengan alasan larangan regulator. Ini tentu menciptakan ketidakpastian dan ketidakyakinan terhadap nilai koin ini. Selama konflik antara Rusia-Ukraina, pelaku kripto mulai menyadari pentingnya privasi. Pemilik dompet atau akun exchanger milik rakyat Rusia dengan mudah diidentifikasi bila menggunakan koin-koin seperti Bitcoin dan Ethereum. Justin Ehrenhofer dari komuniti Monero menyebutkan bahwa kenaikan harga Monero sejak konflik disebabkan aliran dana keluarga sebagai lindung nilai uang terhadap situasi geopolitis meningkat. Hal kedua, kenaikan harga Monero pada bulan Maret 2022 lalu adalah karena adanya kebijakan Monero Community untuk menarik seluruh XMR yang ada di exchanger karena mereka mencurigai exchanger ini memanipulasi XMR dengan cara memperdagangkan koin ini tanpa betul-betul memiliki XMR dalam jumlah yang cukup, hanya sebagian kecil saja. Dalam Monero blockchain tentu memang sulit membuktikan benar tidaknya tuduhan ini, tapi yang pasti sejak adanya klaim dan kebijakan menarik XMR ini, harga XMR betul-betul naik. Apakah ini karena exchanger yang akan di-withdraw memang akhirnya terpaksa membeli XMR dalam jumlah sebenarnya? Kita tidak tahu. Pendorong harga Monero stabil ke atas berikutnya adalah pada akhir Mei 2022 ini. Monero akan mencapai keadaan yang disebut tail emission, yaitu tercapainya threshold atau ambang batas minimum reward blok Monero, yaitu 0,6 XMR per blok dan tidak bisa turun lagi. Itu sudah ditetapkan sejak semula. Berita positif lainnya adalah fork Monero pada 16 Juli 2022 nanti, yaitu penerapan protokol baru untuk meningkatkan lagi keamanan privasi Monero. Monero versi 15 akan fork pada blok height 2.668.888. Beberapa penambahan hal baru yaitu 1. Penambahan mixin, ring signature dari 11 menjadi 16 pada versi 15 ini. Dengan menambah ini, selain menambah sulit untuk pelacakan, juga meminimalkan terjadinya bug yang telah saya sebutkan tadi. Kedua adalah implementasi Bulletproofs Plus sebagai pengganti Range Proof. Keunggulan Bulletproofs ini adalah meningkatkan kecepatan dan biaya transaksi turun 97%. Bulletproof mengecilkan ukuran Zero Knowledge Proof menjadi bentuk yang lebih ringkas, lebih cepat diversifikasi dengan penggabungan banyak proofs. Diperkirakan pengecilan ukuran transaksi adalah 5% dalam skala kilobyte. Dan bila fork ini berjalan lancar, selanjutnya akan ada hard fork lagi ke generasi kedua protokol yang disebut Seraphis. Saat ini ada beberapa wallet Monero yang dibuat oleh komunitasnya, antara lain GUI atau Graphic User Interface. Ini adalah sebuah dompet open source, cocok untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman. Ada mode sederhana dan ada mode lanjutan. Lalu ada halaman merchant bila kita menginginkan pembayaran atas sebuah usaha. Lalu ada fitur konversi nilai in-app sehingga kita tidak usah membuka situs lain untuk mengecek harga Monero.
Dompet GUI ini bisa diintegrasikan dengan hard wallet seperti Trezor dan Ledger, dan tersedia dalam 30 bahasa, serta ada fitur blockchain pruning, yaitu bisa mendownload hanya sepertiga blockchain. Saya sendiri belum paham apa ini terus terang. Teman-teman bisa cek di link yang saya berikan di deskripsi. Lalu ada juga dompet CLI untuk para developer dan pengguna berpengalaman. Sesuai namanya, Command Line Interface atau CLI ini adalah larik-larik source code yang harus disalin dan dituliskan. Keunggulan tambahan pada keamanan dengan menyembunyikan IP address dengan Tor, serta bisa menggunakan node jauh dan mendownload blockchain secara lokal, sehingga menjadikannya bisa digunakan pada node lokal. Di dompet CLI ini juga ada fitur dompet RPC dan Diamond. Kini kita balik ke topik Project Seraphis. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan share konten ini ya ke kawan-kawan atau kenalan Anda. Pada Seraphis ini, project akan berfokus pada transaksi cash system peer-to-peer. Berbarengan dengan itu, akan ada skema baru alamat wallet yang disebut Gemtis sekitar 2023 sampai 2024. Perubahan ini cukup besar, sehingga sering disebut sebagai Monero 2.0. Dengan meningkatnya kapasitas, turunnya biaya, serta tambahan kemudahan ini akan makin banyak fitur fungsi Monero dalam kegiatan transaksional sehari-hari. Namun hal ini tentunya masih belum bisa menghilangkan hambatan dari delisting privasi koin di exchanger-exchanger besar. Selain Kraken, Bittrex juga melakukan delisting terhadap Monero, Dash, dan Zcash yang tergabung dalam kelompok koin privasi. Namun bukan tidak ada solusi lain secara desentral dan trustless. Selain menggunakan atomic swap yang saya sebutkan tadi, ada peralatan front-end DEX grafis yang sedang dikembangkan. Jika developer dapat membangun hal yang tidak menyulitkan dalam cryptocurrency pada level protokol, dengan cara sesederhana mungkin dan aman dalam bentuk fitur swap, maka keuntungan akan ada pada mereka. Cara ketiga adalah dimungkinkannya likuiditas koin lintas chain dengan bantuan Thorchain. Ini adalah jenis protokol likuiditas yang trustless, non-custodial, jadi tidak ada wallet yang dikuasai satu entitas tertentu dan lintas blockchain. Beberapa blockchain besar telah dijembatani Thorchain dengan kode rune, diantaranya adalah Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge, Ethereum, Binance, dan Luna. Pekerjaan ini sebenarnya telah dikerjakan dalam implementasi Thorchain Monero Multi-Signature. Integrasi ini jelas adalah hal besar yang terjadi setelah hard fork tersebut. Mari saya ringkas dalam kalimat pendek topik kita pada konten ini. Koin privasi adalah satu benteng pertahanan terakhir dari sistem keuangan tanpa nama. Di masa lalu, semua pembayaran bisa dengan gampang dilakukan dengan tunai, tetapi makin hari fungsi ini makin dipersempit oleh regulator. Pengawasan regulator seluruh dunia makin berat dengan alasan hipokrit, membatasi kejahatan. Padahal, tidak mengekspos identitas dalam berkegiatan adalah salah satu hak dasar manusia, hak asasi juga seharusnya. Kebebasan menggunakan uang sendiri tanpa ingin diawasi adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki. Atas tujuan yang satu ini, Monero sebagai salah satu koin tertua dan salah satu yang terbesar telah menjadi musuh utama para regulator, para politisi, media utama, yang hanya ingin melihat benteng pertahanan ini runtuh atau setidaknya jebol. Parahnya, privasi selalu dicurigai berhubungan dengan kriminalitas, padahal bila kita tidak melakukan hal yang buruk, kenapa juga mereka mesti bingung? Bagaimanapun regulator memegang kendali perizinan atas exchanger-exchanger sentralis, dan pastinya tidak ada hal mudah bagi Monero untuk mendapatkan likuiditas di platform semacam itu. Tapi semoga Monero Community bisa menemukan solusi terdepan dalam hal likuiditas, apakah lewat atomic swap, lewat peer-to-peer cash system dengan DEX, atau lewat protokol liquidity cross-chain bersama Thorchain. Risiko secara keseluruhan pasar kripto tentu masih besar, terutama bila bear market masih berlanjut seperti yang saya sendiri perkirakan. Tentunya berita baik apapun akan sulit mengangkat animo pasar. Risiko lain yang harus terus diwaspadai bila Anda berinvestasi dengan koin privasi adalah bila suatu hari regulator berhasil memecahkan sandi pengaman mereka dan tidak ada lagi nilai privasi di dalamnya yang membuat koin ini berharga sesuai harapan, serta kemungkinan lain seperti kegagalan proyek dan lain-lain. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe, dan sampai jumpa pada konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih.